wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ragima anfu, sungguh sangat terhina seseorang dengan hidungnya, di mana hidungnya itu dianggap oleh Allah sebagai orang yang sangat hina, karena nanti Allah sumbat hidungnya dengan debu sehingga dia tidak bisa mencium wanginya surga. Siapa orang yang tidak bisa mencium wanginya surga dan hidungnya tersumbat dengan debu adalah rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla ayyughfara lahu, yaitu orang-orang yang diberikan oleh Allah kesempatan hidup di bulan Ramadan, tetapi Ramadannya habis, dosa-dosanya belum habis. Ini adalah kerugian yang sangat rugi buat seseorang yang dia diberikan oleh Allah kesempatan hidup di bulan Ramadan, ternyata begitu selesai Ramadan dosanya belum habis. Ini dalam rangka tarhib Ramadan, ya saya ingin ingatkan kembali, ya barangkali mungkin kita pernah dengar hadis ini, bahwasanya kita nggak akan bisa menguasai ya, waktu yang ada di depan kita. Yang kita kuasai adalah waktu kita hari ini, saat ini, detik ini. Makanya Nabi Allah Musa, dia harus belajar lagi kepada Nabi Allah Khidir, karena Nabi Musa beranggapan bahwa di antara nabi-nabi daripada bangsa Bani Israel yang paling cerdas adalah beliau. Sehingga ketika tersirat di hatinya, tidak ada nabi yang paling cerdas di muka bumi ini kecuali aku, kata Musa. Langsung Allah perintahkan Nabi Musa untuk belajar kembali kepada Nabi Allah Khidir alaihi salam. Dalam dua lautan yang ditemukan oleh Allah, pertemuan dua lautan, disitulah Nabi Musa bertemu dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Pada saat dia bertemu dengan Nabi Khidir, dia katakan, aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk belajar kembali kepada engkau. Yang di sini adalah perintah dari Allah sebagai ibrah, pelajaran buat kita. Tidak boleh kita berhenti dari belajar. Kalau Nabi Musa saja sudah begitu cerdasnya, dia harus belajar kembali kepada Nabi Khidir, karena betapa kecilnya, betapa sedikitnya ilmu yang kita miliki. Dalam Al-Quran dikatakan, laukanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Laukanal bahru midadan li kalimati rabbi, andai kata lautan itu dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, lanafidal bahr, maka lautan itu akan habis. Tidak cukup untuk menulis ilmu yang Allah miliki. Walau ji'na bimislihi madada, walaupun didatangkan air laut yang serupa. Ini dalam bahasa tafsir, midada itu tidak sekali, Pak. Jadi setiap kali air laut itu didatangkan oleh Allah untuk menulis ilmu yang ada pada Allah, maka lautan itu akan habis dan didatangkan lagi dan didatangkan lagi. Tidak akan pernah habis kuasaan, keluasan daripada ilmu yang Allah miliki. Maka Nabi Musa diperintahkan oleh Allah belajar kepada Nabi Khidir. Ya, kita masih ingat ceritanya. Ya, bagaimana ketika akan naik ke atas kapal, Nabi Allah Khidir bertanya kepada Musa, tadi engkau injak enggak air pantai tadi? Pantai tadi kau injak enggak airnya? Ya, aku injak. Kata Musa, mana bekas air yang kau injak di pantai tadi? Ini yang sudah mengering di kaki saya. Itulah ilmu yang kau punya, Musa. Sementara lautan ini adalah ilmu yang Allah miliki. Betapa kecilnya, Musa, ilmu yang kau miliki dan ilmu yang ada pada diriku. Dan saat kapal itu berangkat, dirusaklah kapal itu oleh Nabi Allah Khidir. Dan Musa bertanya,
Kenapa kapal orang soleh yang kita diberikan tumpangan, tetapi kau rusak kapal ini? Kau tidak bersyukur. Tadi sudah saya berikan kepada kamu syarat bahwa ketika kau belajar kepada aku jangan banyak bertanya. Nanti aku akan terangkan. Sampai kemudian sampai di pantai, kemudian ada anak kecil yang belum berdosa dibunuh oleh Nabi Allah Musa alaihissalam, oleh Nabi Allah Khidir alaihissalam, dan Musa bertanya kembali. Sekali lagi kau bertanya, kita berpisah karena kau tidak sabar dengan apa yang ada pada diriku. Dan sampai di pantai tadi, Nabi Musa dengan Nabi Khidir tidak diterima oleh penduduk yang ada di kampung tadi. Dan ada satu rumah yang temboknya sudah rubuh dibangun kembali oleh Musa, oleh Nabi Allah Khidir, dan Musa bertanya kembali, dan mereka berpisah di situ. Disitulah satu ketetapan dari Allah. Disitulah bagaimana Allah katakan bahwa apa yang dimiliki oleh Nabi Musa hanya pada saat itu saja, pada waktu itu saja. Sama seperti kita. Kita tidak pernah bisa menguasai waktu yang ada di depan kita. Sementara Nabi Allah Khidir, dia tahu apa yang bakal terjadi nanti ke depan. Seperti kapal yang dirusak ternyata adalah milik orang soleh. Dan kemudian anak kecil yang dibunuh, itu memang perintah Allah, karena di masa yang akan datang anak ini akan melakukan kerusakan. Dia akan menjadi duri dalam keluarganya, dan dia akan menjadi perusak di dalam kaumnya. Maka diperintahkan oleh Allah kepada Musa, kepada Nabi Khidir untuk membunuh. Dan begitu pula tembok yang hampir rubuh dibangun kembali oleh Nabi Allah Khidir, karena di dalamnya tersimpan harta anak yatim, bekal untuk anak yatim itu masa depannya nanti. Ini yang saya katakan tadi, betapa ruginya orang-orang yang diberikan oleh Allah kesempatan hidup di bulan Ramadan, tetapi Ramadan habis, dosanya belum habis. Karena kita nggak pernah tahu apakah waktu yang tinggal beberapa hari lagi ini kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Andai kata pun sampai kita kepada bulan Ramadan, apakah itu menjadi Ramadan yang terakhir dalam hidup kita? Karena yang bisa kita kuasai adalah waktu kita saat ini, detik ini. Yang ke depan kita nggak bisa tahu apa yang bakal terjadi. Oleh karena itulah apabila seseorang, kata Allah, diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan, tetapi ternyata Ramadannya habis, dosa-dosa belum habis, ini adalah orang yang tidak bisa mencium wanginya surga. Beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu, saya ke Cianjur, berkunjung ke masjid yang kita bangun di sana. Ada 2 masjid yang kita bangun, pada saat pasca gempa. Itu satu desa, di Cibulakan, Cugenang, Cianjur, itu hancur semua. Bahkan ada hampir 120 orang yang wafat, meninggal dunia di situ. Dan 3 masjid hancur, dan kita bangun di sana. Karena awal saya membawa sembako, kemudian disarankan oleh guru saya, almarhum Dr. Kiai Haji Abid Marduki MA. Beliau adalah rektor daripada perguruan tinggi At-Taqwa Babelan Bekasi. Kebetulan di pondok bersama dengan saya hampir kurang lebih 7 tahun. Dan persahabatan kita nggak terputus sampai 40 tahun kami bersahabat. Dan dia sarankan, Kiai nanti bawa sembako ke Cugenang aja, karena di situ sangat dibutuhkan, dan di situ ada teman-teman kita, alumni Gontor yang mereka menjadi sukarelawan di sana. Kami bawa ke sana, dan pada saat kita akan kembali pulang, masyarakat itu memegang tangan saya dan mengatakan, Kiai, kalau ada rezeki tolong bangunkan kami masjid di sini. Sudah 3 Jumat kami tidak punya masjid. Alhamdulillah, saya mulai dari uang kas masjid 10 juta, dan terus kita mencari, dan terkumpul hampir 1,4 miliar, dan kita bangun masjid di sana. Kemarin sebelum Ramadan, saya berkunjung ke sana, dan air mata saya nggak berhenti jatuh, karena saya ingat guru saya yang ketika menyarankan untuk memberikan sumbangan ke sana,
Kemudian kami berangkat ke Gontor, mengundang Pak Kiai untuk meresmikan masjid. Seminggu kemudian beliau wafat, meninggal dunia. Bahwa kita nggak pernah bisa tahu apa yang bakal terjadi nanti ke depan. Apakah umur kita sampai kepada bulan Ramadan? Dan andai kata Ramadan itu dapat kita temui, apakah itu yang terakhir dalam hidup kita? Maka sungguh, kata Nabi, orang-orang yang diberikan oleh Allah kesempatan hidup di bulan Ramadan, tetapi dia tidak manfaatkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, padahal itu adalah Ramadan yang terakhir, orang ini tidak akan bisa mencium wanginya surga. Semoga ya, subuh kali ini Masjid Al-Muhajirin saya ingin ingatkan jamaahnya, marilah sama-sama kita sambut Ramadan dengan gembira. Kita sambut Ramadan dengan niat yang tulus, yang ikhlas, untuk membersihkan hati kita dari kesalahan-kesalahan kita kepada saudara kita, untuk meminta maaf dan memberikan maaf kepada orang-orang yang meminta maaf kepada kita. Sehingga ketika masuk Ramadan, tidak ada lagi dendam di hati kita, tidak ada lagi kebencian di hati kita. Kita masuk bulan suci Ramadan dengan kebersihan hati. Dan semoga itu Ramadan yang ada di depan kita bukan menjadi Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Karena Nabi sudah mengingatkan, orang yang tidak bisa mencium wanginya surga adalah orang yang diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan, tetapi dia tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kata Nabi, nanti pada saat akhir Ramadan, ketika takbir sudah dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kata Nabi, apabila malam itu, ketika Ramadan usai, Ramadan meninggalkan umat manusia, masih ada umatku yang punya dosa, itu adalah umatku yang tidak bisa mencium wanginya surga. Karena bisa jadi itu adalah Ramadan yang terakhir. Maka saya pribadi ya, mengajar di sini mengingatkan kembali, marilah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itulah Allah turunkan Al-Quran. Maka apa amalan yang terbaik di bulan Ramadan? Amalan yang terbaik di bulan Ramadan adalah mengkhatamkan Al-Quran. Orang yang menghatamkan Al-Quran, kata Nabi, situna alfan malakin sallallahu alaihi. Orang yang menghatamkan Quran, ada 60.000 malaikat di langit meminta kepada Allah agar dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Ya, mudah-mudahan ya Ramadan tahun ini kita bisa berkali-kali menghatamkan Al-Quran, yang Al-Quran menjadi bacaan rutinitas kita. Itu kalau di grup-grup WA ya, teman-teman pondok saya ya, selalu ada odoj itu Pak. Apa itu odoj? One day one juz. Jadi setiap hari kita setor 1 juz, 1 juz, 1 juz. Alhamdulillah 1 bulan kita bisa menghatamkan Al-Quran. Begitu pula kita yang sudah dekat dengan bulan Ramadan, marilah memperbanyak bacaan Al-Quran. Bisa jadi Ramadan itu adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Ya, semoga insyaallah kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan kita memperbanyak amal-amal ibadah kita. Watbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha. Watbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha. Dan ikutilah setiap keburukan yang kau lakukan, setiap kejelekan yang kau lakukan, setiap dosa yang kau perbuat dengan kebaikan, tamhuha. Maka setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapuskan daripada kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan insyaallah Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Nanti di dalam bulan Ramadan itu ada yang namanya malam Lailatul Qadar Pak. Dan ini sering kita dengar ceritanya, mungkin asbabun nuzulnya ya kita belum tahu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin.
bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu hampir 83 tahun. Nah, ini Bapak tahu nggak asbabun nuzulnya itu? Asbabun nuzulnya itu cerita tentang Nabi Samaun, ya, Samun Al-Ghadi. Ya, ini seorang nabi yang nanti kata Rasulullah dia akan masuk surga sendirian, Pak. Jadi dia masuk surga itu sendirian, nggak ada pengikutnya. Sementara yang paling banyak pengikutnya itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah tentang umat-umat yang nanti akan masuk ke dalam surga, Nabi melihat ada umat yang begitu banyak dan seorang Nabi yang memimpin untuk masuk ke dalam surga. Rasulullah katakan, apakah itu umatku, ya Rabb, yang begitu banyak umatnya yang masuk ke dalam surga? Tidak, bukan itu umatmu, itu umatnya Nabi Musa, bangsa Bani Israel. Nah, kau lihat di belakang umatnya Nabi Musa, sawadun minan nas, manusia menyemut hitam begitu banyaknya. Itulah umatmu Muhammad, yang ribuan kali banyaknya daripada umat Nabi Musa alaihissalam. Dan kau lihat itu ada satu nabi yang dia masuk surga nggak punya umat. Nabi siapa ya Rob itu? Itu Nabi Samaun Al-Ghadi. Nabi yang masuk surga sendirian, Pak. Ini kalau bahasa ya orang-orang sana bilang Nabi Samson itu, Pak. Ya, kalau Al-Quran mengatakan Samaun, karena Nabi itu punya badan yang besar, kekuatan yang luar biasa, sehingga ketika dia berperang dia nggak punya pengikut, dia sendirian aja menghadapi musuh-musuhnya. Sampai satu waktu rupanya istrinya ini dibujuk oleh raja Romawi yang ada pada saat itu mencari kelemahan daripada Nabi Samaun Al-Ghadi. Maka dikasih tahu oleh suaminya, kelemahan aku adalah rambutku sendiri. Maka pada saat suaminya tidur diikat dengan rambutnya dan kemudian dia ditangkap, maka lemahlah Nabi Samaun. Pada saat akan dihukum, Nabi Samaun berdoa kepada Allah, ya Allah, andai kata kau kembalikan kekuatan aku akan berperang sepanjang masa. Maka berperanglah Nabi Samaun sepanjang hidupnya yang kurang lebih hampir 100 tahun. Dia nggak berhenti berperang. Dan saat kisah ini diceritakan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi hanya mengatakan, andai kata seandainya ada umatku yang punya kekuatan seperti Nabi Samaun untuk beribadah dan berjihad, aku sangat gembira. Maka turunlah itu Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Umatmu Muhammad nanti aku berikan kelebihan. Walaupun secara kuantitas umatmu pendek-pendek umurnya, antara 60-70, tapi ada satu malam yang apabila dia beribadah pada malam hari itu, dia akan punya nilai ibadah khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Kita bisa bayangkan tuh 1000 bulan dibagi 30, hampir 83 tahun. Andai kata pada malam Lailatul Qadar kita bisa ibadah di malam itu akan menghapuskan semua dosa-dosa kita sepanjang hidup kita, yang belum tentu hidup kita sampai 83 tahun. Tapi ibadah pada malam itu khairun min alfi syahrin. Maka sangat disayangkan kalau sampai di bulan Ramadan ini kita tidak bersungguh-sungguh dalam ibadah. Awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itkum minan nar. 10 hari yang pertama rahmat Allah ditumpahkan kepada umat Nabi Muhammad. 10 hari yang kedua maka maghfirah, berlimpah ampunan kepada umat Nabi Muhammad. Dan yang terakhir wa akhiruhu itkum minan nar, dan akhir daripada Ramadan adalah pembebasan daripada api neraka. Nabi di akhir-akhir Ramadan, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya 10 hari yang terakhir. Min ashril awakhir, 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan itu Nabi mengencangkan ikat pinggang. Artinya sudah tidak lagi Nabi ada di rumah, dia selalu iktikaf di masjid. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita ikuti, Pak. Tapi jangan nunggu di 10 hari yang terakhir saja. Ya.
Ini memang Lailatul Qadar itu ada di bilangan ganjil pada 10 hari yang terakhir. 21, 23, 25, 27, 29. Akhirnya ada orang yang ibadahnya nunggu tanggal itu saja. Padahal untuk menghadapi malaikat yang turun dari langit dan mencatat semua orang yang ibadah pada malam itu, kita perlu persiapan dari 10 hari yang pertama. Di mana 10 hari yang pertama rahmat Allah diturunkan, 10 hari yang kedua ampunan dilimpahkan oleh Allah. Ketika kita sudah bersih, sudah diampunkan dosa-dosa kita di bulan Ramadan, di 10 hari yang terakhir, kita siap menyambut Lailatul Qadar yang pahalanya melebihi daripada 83 tahun. Kebayang Pak, andai kata ya umur kita tinggal 3, 4 atau 5 tahun ke depan. Andai kata 5 tahun kita tersisa umur kita dan kita memanfaatkan Ramadan setiap akhir, ya setiap Ramadan datang, maka 5 kali 83 hampir 400 tahun kita sudah ibadah. Umur kita pendek 60-70, tapi kualitas ibadah kita melebihi daripada Nabi Samaun. Ini yang pertama yang saya ingin ingatkan ya kepada jamaah. Karena ini ahad terakhir saya ngajar di sini, ya ahad yang besok udah minggu kedua, ya dan ahad yang ke depan lagi udah masuk Ramadan, udah akhir Ramadan. Maka sebelum masuk Ramadan, ayo kita persiapkan diri kita untuk menghadapi Ramadan yang berlimpah dengan kebaikan, berlimpah dengan kebajikan. Maka sangat merugi dan sangat tidak beruntung orang yang tidak memanfaatkan Ramadan. Ya, apalagi saya lihat di sini hampir kebanyakan jamaahnya udah uzur semuanya Pak ya. Ya udah di atas 70 semua rata-rata. Yang ngajar saja sudah lebih dari 60. Ya, memang kalau patokan umur ya kita nggak jauh dari 60 sampai berapa tadi? 70 tahun. Ya, Nabi kita 63 tahun. Tapi ada Nabi yang paling panjang umurnya. Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Ya. Bapak pengen punya umur seperti Nabi Nuh? Udah capek Pak ya. Teman-teman udah nggak ada semua, tinggal kita sendiri-dirian itu. Ya, tapi 950 tahun untuk umur yang dimiliki oleh Nabi Nuh alaihissalam itu belum 1 hari Pak. Ukuran waktu akhirat belum 1 hari. Karena 1 hari akhirat sama seperti 1000 tahun dunia. 1 hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Berarti Nabi Nuh itu untuk hidup 1 hari ukuran akhirat tambah 50 tahun lagi. Baru 1 hari. Nah, bayangkan kalau Nabi Nuh aja untuk ukuran waktu akhirat belum 1 hari, kita yang 60-70, berapa jam kita hidup di dunia ini? Pendek sekali. Akan tetapi tadi pendeknya umur kita ini jangan kita sia-siakan dengan Ramadan yang berlimpah dengan kebaikan dan kebajikan. Insya Allah mudah-mudahan ya umur yang panjang dengan kualitas yang panjang kita dapatkan. Ini perhatikan bulan Ramadan, Al-Quran jangan sampai ditinggalkan. Yang kedua, siapa nanti orang yang tidak bisa mencium wanginya surga? Rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Orang yang diberikan kesempatan hidup bersama orang tuanya, tapi wafatnya tidak masuk ke dalam surga. Ada kesempatan waktu yang Allah berikan buat dia bertamu dengan orang tua, bersama dengan orang tuanya. Tetapi ketika dia wafat, dia tidak masuk ke dalam surga. Ini adalah orang yang tidak bisa mencium wangi surga. Kenapa bisa termasuk orang yang hina? Karena dia tidak memanfaatkan untuk berbakti kepada orang tua. Ridallah fi ridal walidain. Redoknya Allah ada pada redha orang tua, dan murkanya Allah pun ada pada murkanya orang tua. Ya, kemarin ya, subuh saya ngisi di Masjid Al-Qurama ya. Sabtu saya pulang, saya lihat banyak di depan masjid ya, jamaah ya, pada mau berangkat ke Cirebon, pada mau ziarah bulan puasa ke Cirebon.
Ya, saya cuman tanya, udah ziarah belum sama orang tua? Dan nengokin orang tua belum? Mau masuk puasa? Tinggian orang tua itu, kedudukannya daripada wali manapun juga, daripada aulia manapun juga. Kita yang sering lupa, Pak. Mau masuk Ramadan kita ziarah ke makam-makam wali, tapi kita lupa. Kalau kita masih punya orang tua, di situ ada pintu surga yang bisa kita buka, yang kita mencari ridho daripada orang tua. Kita seringkali lupa mencium tangan kiai bolak-balik, tapi tangan orang tua kita nggak pernah kita perlakukan, kita cium seperti itu. Maka orang yang sangat tidak beruntung adalah orang yang diberikan kesempatan hidup bersama kedua orang tuanya, tetapi dia tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika dia meninggal dunia, dia tidak masuk ke dalam surga. Bapak pernah dengar cerita tentang Alqamah, ya, orang yang ahli ibadah, sholatnya rajin, puasanya rajin, tetapi sayang dia tersiksa dengan sakaratul maut sampai berhari-hari. Alqamah tidak bisa wafat, disiksa dengan sakit sakaratul maut. Kita diajarkan tuh doa, Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, mudahkanlah aku di dalam menghadapi sakaratul maut. Itu sakit yang amat sangat nanti adalah sakit sakaratul maut, seperti binatang hidup dikeset kulitnya. Ada orang yang menghadapi sakaratul maut dengan senyum, Pak. Karena bersamaan dengan sakitnya sakaratul maut, Allah sudah putarkan tuh, diriwayat kembali kebaikan-kebaikan yang dia lakukan semasa hidupnya. Dia lihat bagaimana di bulan Ramadan dia banyak menghatamkan Al-Quran. Di bulan-bulan yang lain dia banyak hadir di dalam majelis-majelis. Maka keindahan, kenikmatan dari ibadah yang dia lakukan sebelum dia wafat diputar kembali oleh Allah, dan dia menghadapi kematian dengan tersenyum. Rasa sakit itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi ada orang yang menghadapi sakaratul maut dengan beratnya luar biasa, karena yang dia lihat adalah keburukan-keburukan yang dia lakukan, kejahatan yang dia lakukan. Bahkan nanti ada orang yang menghadapi sakaratul maut, itu kelihatan, Pak. Dia lagi megang kertas surat suara, itu dia coblos sebanyak-banyaknya tuh. Itu akan kelihatan nanti kejahatan-kejahatan, kecurangan yang mereka lakukan. Maka boleh Anda berpesta hari ini, tapi nanti akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan siksaan menjelang sakaratul maut itu bukan cuma siksaan sakit saja, rasa ketakutan dan takut yang amat sangat dengan perbuatan dosa, itu pun menjadi siksaan buat dirinya. Tetapi ada orang yang menghadapi dengan senyum, karena saat dia akan wafat meninggal dunia, dia melihat kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Maka orang yang sangat rugi adalah orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Sekelas Alqamah disiksa dengan sakaratul maut, sampai sahabat bingung, dosa apa ini Alqamah? Apa yang pernah dilakukan oleh Alqamah sampai Allah menyiksa dia berhari-hari tidak wafat, tidak meninggal dunia? Nabi tanya, masih ada orang tuanya? Ada ya Rasulullah. Siapa ibunya? Panggil ibunya kemari. Ketika ibunya dipanggil, Rasulullah bertanya, apakah Alqamah ini anak ibu? Betul ya Rasulullah. Apa dia punya salah sama ibu? Banyak salahnya ya Rasulullah. 9 bulan Alqamah dalam rahimku. 2 tahun darah ku berikan kepada Alqamah. Dan tiap hari, tiap saat doa yang terbaik buat Alqamah. Dari mulai dia tidak berdaya ya Rasulullah, aku tuntun jalannya sampai dia bisa berjalan. Aku rangkul, aku peluk, dan aku iringi dengan doa yang terbaik buat Alqamah. Tetapi setelah dia dewasa ya Rasulullah, dia punya istri, dia punya anak, dan aku diabaikan ya Rasulullah. Kata Nabi, ini yang membuat Alqamah tidak bisa mengakhiri hidupnya, tidak bisa wafat karena ibunya sakit hati. Rasulullah katakan, ibu mau memaafkan Alqamah? Tidak ya Rasulullah. Biarkan Alqamah tersiksa, biarkan dia rasakan sakit dengan apa yang pernah kurasakan dari sakit hatiku. Sampai dibujuk ibunda Alqamah tidak memaafkan Alqamah. Rasulullah katakan, kalau ibu tidak memaafkan Alqamah, maka terpaksa Alqamah kami akan bakar.
Sahabat, kumpulkan kayu bakar, kita bakar Alqamah. Sayang Alqamah ahli ibadah, tapi orang tuanya tidak memaafkan kesalahannya. Dia tidak akan bisa mati kecuali kita bakar. Dan ketika kayu bakar sudah dikumpulkan dan api akan disulut, ibu adalah tetap ibu. Sampai ibunda Alqamah berkata, ya Rasulullah, jangan kau bakar anakku, jangan kau sakiti anakku ya Rasulullah, aku maafkan Alqamah. Baru Alqamah bisa wafat, meninggal dunia. Bayangkan Pak, untuk mati saja susah kalau orang tua nggak ridho. Untuk mati saja susah kalau orang tua nggak ridho, apalagi untuk hidup. Maka orang yang tidak bisa mencium wanginya surga adalah orang yang diberikan kesempatan hidup bersama orang tuanya, tetapi dia tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dia lebih asyik dengan anak dan istrinya. Dia asyik diarah kemana-mana, tapi dia lupa untuk mendiarahi orang tuanya. Menjelang Ramadan ini, mari ketika kita masih punya orang tua, kita datangin orang tua kita. Kita meminta maaf akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan semasa kita hidup bersama orang tua kita. Berapa banyak waktu yang lebih banyak kita luangkan buat anak dan istri kita dengan waktu yang bersama orang tua kita. Seringkali dia menunggu, menanti kedatangan kita. Dia kangen, dia pengen lihat anaknya, cucunya. Tapi seringkali kita abaikan itu semuanya. Maka selagi masih ada kesempatan hidup bersama orang tua, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Inilah orang yang rugi, orang yang tidak bakti. Masih ingat Pak, Uwais Al-Qarni, masyhurun fis sama wa majhulun fil ard. Uwais Al-Qarni adalah orang yang sangat masyhur di langit. Namanya dikenal oleh para malaikat, tapi majhulun fil ard, dan di bumi ternyata jarang yang kenal dengan namanya Uwais. Mungkin di antara kita juga ada yang nggak kenal namanya Uwais. Itu sebelum Nabi wafat, ya Nabi sempat itu ya berwasiat kepada sahabat. Kata Nabi, kalau nanti aku nggak ada umur tahun yang akan datang, aku berpesan kepada kalian. Dalam khutbahnya Nabi, ada seorang anak muda dari Yaman, dari suku Qarn, namanya Uwais. Kalian tahu kalau dia angkat tangan, pintu langit terbuka dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa kepada Uwais. Masyhurun fis sama, namanya sangat terkenal di langit. Kalau dia angkat tangan, pintu langit terbuka dan doanya diijabah. Tapi di bumi jarang yang kenal. Kan ada manusia di bumi sangat dikenal Pak. Sampai kalau kita lihat bannernya tuh, waduh, fotonya dia luar biasa itu. Ya. Tapi sayang di langit nggak ada yang kenal. Ketika dia berdoa, diangkat tangan, malaikat cuman bingung, ini suara siapa ini? Ya, jarang ada di masjid, jarang berdoa. Ini tumben-tumben lagi sakit baru dia berdoa, lagi susah baru dia berdoa. Lama sekali itu doanya naik. Tapi setiap kali suara Uwais dilontarkan, diucapkan, itu malaikat sudah hafal, ini orang yang doanya diijabah oleh Allah. Maka Nabi sempat pesan, mintalah doa kepada Uwais. Ketika Rasulullah wafat, meninggal dunia, digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan setiap ada kabilah haji dari Yaman, Abu Bakar selalu menunggu dan bertanya, afikum Uwais, adakah di antara kalian yang bernama Uwais? Maafi ya Abu Bakr, nggak ada ya Abu Bakar. Sampai datang lagi kabilah berikutnya, tahun berikutnya dari Yaman, ditunggu lagi oleh Abu Bakar, nggak ketemu. Sampai Abu Bakar wafat, meninggal dunia, digantikan oleh Umar ibn al-Khattab. Dan saat Umar menjadi khalifah, Umar juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan mengikuti pesan Rasulullah, jangan tinggalkan kesempatan. Kalau kau bertemu dengan Uwais yang berasal dari Yaman, dari suku Qarn, mintalah doa. Doanya sangat diijabah oleh Allah. Sampai bertahun-tahun Umar menunggu. Akhirnya pertemuan itu terjadi saat ada datang kabilah dari Yaman. Umar bertanya, afikum Uwais, adakah di antara kalian yang bernama Uwais? Ana Uwais, saya Uwais.
Anta dari suku Qaran, kamu dari suku Qaran. Naam, ana min Qaran. Saya dari suku Qaran. Iftah siabak, saubuk, buka bajumu. Karena Nabi pesan itu, Pak. Kalau kamu pengen yakin itu adalah Uwais, itu ada tanda bekas penyakit baros sebesar mata uang logam di punggungnya. Maka ketika dibuka oleh Umar, betul ada sisa bekas penyakit baros, penyakit belang. Jadi ada bekas belang sebesar mata uang logam di punggungnya. Ketika tanda itu ada, dipelukilah Uwais tadi oleh Umar ibn al-Khattab. Ini orang yang kami tunggu-tunggu. Doakan kami, doakan saya, kata Umar ibn al-Khattab. Uwais kaget, Pak. Kata Uwais, nggak pantas saya mendoakan Anda, Umar. Anda adalah khalifah, Anda adalah seorang pemimpin yang adil. Kedudukan Anda tinggi di sisi Allah. Ini pemimpin yang adil tuh tinggi sekali kedudukannya di sisi Allah. Tapi pemimpin yang tidak adil, kehinaan yang paling hina pada kehinaan yang paling bawah. Kau adalah pemimpin yang paling adil, doamu juga lebih diijabah dari Allah. Enggak. Saya ingin menunaikan pesan Rasulullah bahwa kalau saya bertemu dengan engkau, saya harus minta doa karena doamu diijabah oleh Allah. Doakan kami. Akhirnya Uwais mendoakan Umar ibn al-Khattab. Begitu selesai didoakan dan diaminkan, Umar cuma tanya, amalan apa yang kamu kerjakan? Kebaikan apa yang kamu lakukan? Sampai Rasulullah begitu pentingnya berwasiat, minta doa kepada engkau. Uwais bimbang, apa amalan yang saya kerjakan? Biasa saja seperti yang Anda lakukan. Pernah nggak ketemu dengan Muhammad Rasulullah? Saya nggak pernah ketemu dengan Rasulullah. Subhanallah. Ini ceritanya seperti apa, kata Umar? Nabi berpesan bahwa kami harus minta doa kepada engkau, sementara engkau tidak pernah bertemu dengan Muhammad. Gimana ceritanya? Kata Uwais, memang kami nggak pernah bertemu. Saya nggak pernah bertemu dengan Rasulullah. Tapi keinginan hati bertemu dengan Muhammad ada. Kebetulan jauh jarak kami dari Yaman ke Madinah. Dan kami sudah Islam. Dan kebetulan saat itu saya sedang merawat ibunda saya. Yang sudah udur, sudah tua, saya rawat. Saya gendong kemana saja. Makannya saya suapinin. Dan saya rawat dengan kasih sayang. Dan rupanya keinginan saya untuk bertemu dengan orang yang mulia, yaitu Muhammad yang ada di Madinah, itu mengendap di hati saya. Dan sampai membuat saya menjadi gelisah karena kerinduan bertemu dengan Muhammad Rasulullah. Dan kegelisahan saya dibaca oleh ibu saya. Kenapa nak kau akhir-akhir ini gelisah? Umi, sudah lama kita dalam Islam. Ada manusia mulia di Madinah namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah. Dialah yang membawa Islam. Saya pengen Umi bertemu dengan Muhammad, tapi saya nggak bisa meninggalkan Umi. Saya nggak bisa meninggalkan bunda. Ibunya ngelihat kegelisahan daripada Uwais, berangkat nak. Berangkat ke Madinah, temui Muhammad, sampaikan salam Umi. Cuma nanti kalau sudah bertemu dengan Rasulullah, jangan terlalu lama di Madinah. Kalau sudah ketemu, cepat balik pulang. Ibu takut kau tinggalkan terlalu lama sendirian. Dengan berat hati, Pak, berangkat Uwais ke Madinah. Dilalahnya sampai di Madinah Rasulullah nggak ada. Kata Sayyidatina Aisyah, nggak ada kepastian apa besok apa sore Rasul akan kembali, nggak ada kepastian. Bisa lusa, bisa ba'da lusa. Bimbang Uwais. Kalau saya tunggu terus sampai Rasulullah hadir, terlalu lama saya tinggalkan ibu saya di rumah. Makanya Uwais, Pak, sampai dia buka burdahnya. Burdah itu selimut. Ya, kebiasaan itu kalau musim dingin itu selimut itu dijadikan apa namanya, penutup badan. Maka dibuka tuh burdah oleh Uwais Al-Qarni yang dia pakai. Dia lipat, dia kasih kepada Aisyah. Aisyah, tolong titip burdah ini, hadiah saya buat Muhammad Rasulullah. Sebagai bukti kalau saya sudah datang kemari. Saya tidak bisa nunggu Nabi sampai kembali karena sedang merawat ibu saya. Saya khawatir saya meninggalkan terlalu lama ibu saya. Dia balik pulang ke rumah. Sampai Rasulullah meninggal, Uwais nggak pernah ketemu dengan Nabi.
Jadi Uwais itu bukan masuk sahabat, Pak. Dia nggak masuk sahabat. Kalau sahabat itu adalah orang yang hidup bersama Nabi, pernah melihat wajah Nabi, pernah mendengar suara Nabi. Sementara Uwais nggak pernah ketemu Nabi, tapi hidup di zaman Nabi. Dan tidak pernah ya melihat wajah Rasulullah, nggak pernah. Dia menjadi tabi'in yang hidup bersama sahabat. Tetapi ulama mengatakan, tahu nggak kalian siapa tabi'in yang terbaik, yang hidup bersama sahabat yang terbaik? Dia adalah Uwais Al-Qarni. Ya. Bukan sahabat, tabi'in yang terbaik adalah Uwais. Jadi ketika Nabi kembali pulang, ya, Aisyah ingin cerita kalau ada tamu tadi, anak muda dari Yaman yang ingin bertemu dengan Muhammad, tapi dia tidak bisa menunggu karena dia sedang merawat ibunya. Baru saja Aisyah mau cerita, kata Nabi, jangan cerita. Di tengah perjalanan pulang, Jibril memberi kabar kepada aku bahwa ada tetamu datang ke rumah kita, namanya Uwais Al-Qarni. Kau tahu Aisyah, anak itu apabila dia angkat tangan, pintu langit terbuka dan doanya diijabah oleh Allah. Dia berani menunda pertemuannya dengan aku karena dia lebih sayang kepada ibunya, lebih cinta kepada ibunya. Dan tangannya apabila ditengadahkan, doanya diijabah oleh Allah. Siapa orang-orang yang doanya diijabah oleh Allah? Adalah orang-orang yang berbakti kepada orang tua, orang-orang yang sayang kepada orang tuanya, orang-orang yang punya perhatian kepada orang tuanya. Doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering lupa, Pak. Kemanapun kita cari kiai yang doanya diijabah, padahal kita pun doa kita bisa diijabah oleh Allah. Ketika kita berbakti kepada orang tua kita, kita lebih mementingkan orang tua kita daripada siapapun juga. Kita lebih memuliakan orang tua kita di atas siapapun juga. Lihat Uwais Al-Qarni, bukan dia tidak memuliakan Muhammad, tetapi hatinya lebih cinta kepada ibunya. Dia khawatir meninggalkan ibunya terlalu lama. Dia berani menunda pertemuannya dengan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang tidak bisa mencium wangi surga adalah orang yang diberikan kesempatan hidup bersama orang tuanya, tetapi dia tidak memanfaatkan untuk berbakti. Maka sebelum masuk Ramadan, ayo yang masih punya orang tua, ya kita minta maaf kepada orang tua kita. Ustaz, gimana kalau orang tua sudah nggak ada, Ustaz? Di zaman Nabi juga ada sahabat yang nanya seperti itu. Ya Rasulullah, hal baqiya minni bir abawaya syai'un abarruhuma ba'da mautihima. Ya Rasulullah, masihkah saya punya kesempatan untuk berbakti kepada orang tua yang sudah wafat meninggal dunia? Semasa orang tua hidup saya tidak dapat ilmunya. Semasa hidup mungkin saya belum ada pengetahuan tentang bakti kepada orang tua. Tapi setelah itu saya baru tahu bahwa bakti orang tua nilainya sangat tinggi di sisi Allah. Masihkah saya punya kesempatan untuk berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Nabi katakan bisa. Bisa. Andai kata orang tuamu sudah wafat meninggal dunia dan kau tidak sempat untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya kepada orang tua kamu, kamu masih bisa lakukan. Dengan cara apa ya Rasulullah? As-salatu alaihima. Salatkanlah orang tua kamu. Itu adalah baktimu kepada orang tua. Yang paling pantas menyembahyangkan orang tua kita bukan kiai, bukan ustadz, tapi anaknya yang paling pantas. Anak kita udah bisa belum nyolatin kita nanti kalau kita meninggal dunia nih? Kalau anak kita bisa menyolatkan kita, itu adalah bentuk bakti anak kita kepada kita. Ya Rasulullah, saya nggak bisa dan nggak sempat menyolatkan orang tua saya. Al-istighfar lahuma. Doakan orang tua kamu setiap habis sholat. Itu adalah bentuk baktimu kepada orang tua. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghirah. Makanya Ibnu Taimiyah, Pak, seorang ulama besar, mengatakan al-alaqah bainal ahya wal amwat lan tanqati. Ini semalam saya ngisi pulang sampai jam 11 malam tuh, sampai rumah hampir setengah 12, Pak, di Cakung. Ya.
ada haul akbar, ya, ada haul kebersamaan, ya itu saya sampaikan itu, ya. Ibnu Taimiyah dalam makalahnya pernah mengatakan ikatan antara yang hidup dengan yang mati nggak pernah terputus. Jangan dianggap orang yang sudah wafat meninggal dunia selesai, masih ada ikatan. Ikatannya di mana? Kebaikan yang dia tinggalkan itu akan mengalirkan pahala kebajikan dan menghapuskan dosanya. Dan bahkan doa dari yang hidup kepada yang wafat meninggal dunia, terutama sekali adalah anak, itu akan menghapuskan dosa-dosa orang tua. Maka doakan orang tuamu, itu adalah baktimu kepada orang tua. Dan Allah marah, Pak. Man tarakat du'a lil walidain yanqati anhu rizquh. Siapa orang yang tidak mau mendoakan orang tuanya, Allah akan putuskan rezekinya. Jadi bukan orang tuanya yang di alam barzah yang marah, tapi Allah yang marah. Betapa banyak kebaikan orang tuamu yang tidak pernah kau balas dengan doa ketika dia sudah wafat. Aku yang marah, aku akan putuskan rezekinya. Nah itulah bentuk bakti kita, al-istighfaru lahuma wa infadhu ahdihima. Apalagi ya Rasulullah, tunaikan cita-cita orang tua kamu. Itu adalah bentuk baktimu kepada orang tua. Apa sih cita-cita kita yang sudah tua ini, Pak? Baru terasa muncul di hati kita. Dulu kita masih bangga, anak kita punya kendaraan bagus, anak kita punya rumah, kita bangga. Tapi begitu kita sudah mulai beranjak senja, kita merasakan, ya Allah, andai kata amalku kurang, kebaikanku kurang, ya Allah, apa yang bisa menutupi daripada kebaikanku nanti di akhirat? Ternyata infadu ahdima, cita-cita kita ditunaikan oleh anak-anak kita. Apa cita-cita kita? Ingin anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Nggak penting lagi itu, Pak, anak kita punya harta banyak, punya jabatan tinggi. Tapi yang paling penting, mau nggak anak kita menunaikan cita-cita kita? Di mana kebaikan kita diikuti oleh anak-anak kita? Dan yang terakhir, bentuk kebaikan kepada orang tua yang meninggal dunia, wasilaturahim allati la tusallu illa bihima. Menyambung tali silaturahim kepada teman-teman daripada orang tua kita. Siapa orang-orang tua kita dulu? Sahabatnya. Siapa saudara orang-orang tua kita? Kalaupun dia masih hidup, maka jalinlah kebaikan kepada orang yang terdekat dengan orang tua kita. Ini yang ditanya oleh sahabat, dan Rasulullah katakan kita masih punya kesempatan, apalah lagi yang hari ini ya masih ada orang tuanya. Insya Allah surga sudah terbuka ketika kita bakti kepada orang tua, diiringi dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Inilah yang dapat saya sampaikan pada subuh kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf kepada Bapak pengurus Masjid Al-Muhajirin. Andai kata saya punya salah ya di dalam mengajar, saya mohon dimaafkan ya. Dimaafkan gak kira-kira, Pak? Maafin ya. Kesalahan Bapak juga sudah saya maafkan nih. Orang-orang tua saya maafin ya. Umurnya jauh di atas saya, tapi Masya Allah ya, beliau masih kuat ibadah dan menjadi contoh teladan buat kita semuanya. Ya, saya minta maaf yang setulus-tulusnya. Saya nggak minta maaf yang sedalam-dalamnya, Pak. Kalau yang sedalam-dalamnya itu minta maafnya angkatan laut. Ya. Kalau minta maaf yang setinggi-tingginya, angkatan udara. Kalau minta maaf yang seluas-luasnya, angkatan darat, Pak. Jadi saya minta maaf yang setulus-tulusnya. Ya mudah-mudahan masuk Ramadan kita sudah bersih dari rasa kesal, rasa amarah, rasa dendam. Kita sambut Ramadan dengan kejernihan hati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.